Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dalam sebuah diskusi, seseorang bertanya, kenapa ya para pengkritik Jokowi itu cenderung bicara kasar, penuh kebencian, penuh kebohongan, penuh fitnah, dan seterusnya? Ini memang gejala menarik. Sebagian kita mungkin menjawab, itu terjadi karena para penyerang itu bodoh, tidak berpendidikan, dan datang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tapi jawaban semacam itu bisa segera dibantah bila kita melihat karakteristik mereka yang menyerang Jokowi. Banyak dari para penyerang itu berpendidikan tinggi atau cukup kaya. Ada yang profesor, doktor, mantan rektor, penulis, perwira tinggi, mahasiswa, jurnalis senior, dosen di negara maju, atau bahkan ulama dan ustadz. Jadi ini bukan soal intelektualitas. Jawabannya tidak sesederhana itu. Saya belajar bahwa tingkat pendidikan, jabatan, atau posisi seseorang tidak berkorelasi dengan kejujuran, keobjektifan, dan etika. Seorang cendekiawan bisa saja sembarangan menuduh atau menyebar kebohongan pada Jokowi tanpa sedikit pun merasa bersalah. Kita nggak bisa berharap bahwa seorang intelektual akan selalu bersikap rasional. Kita tak bisa berharap seorang pemikir kritis akan dengan seksama memperhatikan bukti-bukti yang tersedia terlebih dahulu dan menilai Jokowi berdasarkan bukti-bukti tersebut. Soal tuduhan pemalsuan ijazah Jokowi adalah contoh yang sangat nyata. Yang menyatakan bahwa Jokowi adalah lulusan UGM tak kurang dari UGM sendiri. Tapi seorang dokter seperti Roy Suryo atau Dr. Tifa atau Rismon yang katanya berpendidikan tinggi di Jepang dan para pendukungnya terus berkeras bahwa itu palsu. Tanpa bisa menunjukkan bukti yang menentang pernyataan Jokowi, UGM, Polri, KPU, dan teman-teman seangkatan Jokowi. Tuduhan itu sangat absurd, tapi terus didesakkan. Jadi pertanyaannya, apakah itu berarti kepintaran seseorang tidak berkorelasi dengan standar etika dia? Jawabannya adalah ya memang tidak. Saya pikir yang lebih bisa menjelaskan adalah kombinasi dari sejumlah hal. Ada soal politik kekuasaan, ideologis, agama, identitas, psikologi, ekonomi. Kombinasi itu membawa mereka memiliki kebencian yang luar biasa pada Jokowi. Dan kebencian itulah yang melahirkan serangan mereka yang membabi buta. Saya rasa ini semua dimulai dari pemilihan Gubernur DKI 2012, Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan terakhir Pilpres 2024. Saya mulai dari 2012, karena di saat itulah sentimen agama mulai diangkat. Ini terutama terkait dengan adanya Ahok yang adalah keturunan Tionghoa dan beragama Kristen sebagai wakil Jokowi. Akibatnya walaupun Jokowi Muslim, tapi dia dituduh sebagai Muslim yang berkhianat. Ini berlanjut ke Pilpres 2014. Masyarakat ketika itu terbelah dan melahirkan permusuhan jangka panjang. Apalagi Jokowi diketahui adalah kader PDIP. Jadi yang paling awal yang menyebabkan pembelahan adalah soal identitas, ideologi, dan agama. Kedatangan Jokowi dianggap sebagai perwakilan dari upaya penyingkiran Islam dari panggung politik Indonesia. Celakanya Prabowo ketika itu mendapat dukungan dari kubu Islam garis keras, terutama FPI dan HTI. Narasi bahwa Jokowi musuh Islam terus dikumandangkan. Selain soal agama juga dibangun narasi Jokowi itu antek Cina. Narasi besar itu yang terus diulang sampai sekarang. Sayangnya ini membangun skema besar di kepala banyak orang tentang Jokowi. Bagi sebagian umat Islam, Jokowi jelas dilihat sebagai musuh Islam. Apalagi istri Jokowi, Iriana, memang tidak berjilbab. Sebuah simbol yang lazim dibesar-besarkan sebagai pertanda kesalehan seseorang. Tapi kalau saja cuma soal agama yang bermain, kondisi mungkin masih lumayan. Celakanya, Jokowi memang sukses memimpin Indonesia. Musuh-musuhnya tersingkirkan. Maka ketika jalan formal, oposisi tidak efektif, maka rasa marah akibat kekalahan itu dilampiaskan dengan ujaran-ujaran kebencian. Celakanya di era sekarang ini penyebaran ujaran kebencian itu dilakukan bukan saja melalui media komunikasi langsung tatap muka. Serangan-serangan dilakukan melalui media sosial dengan melibatkan ribuan orang anonim. Disinilah apa yang disebut sebagai echo chamber media sosial beroperasi. Algoritma media sosial memperkuat konten provokatif tiba di mata dan telinga mereka yang berada di kubu seberang Jokowi. Pembenci Jokowi akan terus mendengar ujaran-ujaran kebencian anti-Jokowi. Akibatnya,
kebohongan dan fitnah lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Dalam hal ini kritik substantif sering tercampur dengan serangan emosional. Belum lagi kalau kita juga harus menyebut pendanaan ujaran kebencian. Mereka yang membenci Jokowi juga menggalang dana untuk membiayai operasi pembunuhan Jokowi ini. Narasi anti Jokowi disebarkan oleh mereka yang kita kenal sebagai buzzer anti Jokowi. Sekarang saya minta Anda bayangkan deh kondisi psikologis mereka yang membenci Jokowi. Kalau kita gunakan tahun 2012 sebagai titik awal, kita bisa katakan Jokowi sudah berada di panggung politik selama 13 tahun sampai sekarang. Dalam 10 tahun Jokowi adalah presiden, dan survei demi survei menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan dan dukungan rakyat pada Jokowi. Bayangkan betapa galaunya, betapa frustrasinya diri Anda menghadapi kenyataan itu. Dan kini setelah 10 tahun kepresidenan Jokowi dilalui, muncul pula dua anaknya bernama Gibran dan Kaesang. Gibran adalah wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo selama 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan. Kaesang adalah seorang ketua umum partai baru yang diisi banyak anak muda yang ke depan mungkin sekali akan semakin tampil cemerlang. Bayangkan betapa runyamnya perasaan Anda. Mungkin sekali Anda adalah profesor yang soleh, yang semula hanya anti Jokowi karena tidak suka dengan jalur kebijakan yang diambil. Tapi kalau Anda terus melihat Jokowi semakin berkibar, sementara Anda berada di lingkungan yang terus-menerus menjelek-jelekan Jokowi, sangat mungkin Anda terdorong menjadi sama sempit cara berpikirnya. Yang di kepala Anda adalah tekad bahwa Jokowi dan anak-anaknya harus jatuh. Anda mungkin memang tidak terlalu nyaman dengan argumentasi yang dikemukakan mereka yang menuduh Jokowi memiliki ijazah palsu. Tapi Anda terpaksa menyetujuinya dan bahkan mendukung tuduhan itu karena Anda kepalang percaya bahwa Jokowi itu memang ancaman buat negara ini. Dalam kasus ijazah itu Anda akan ikut-ikutan menuduh bahwa Jokowi memang dengan sengaja menyembunyikan ijazahnya. Walau sudah berulang kali dikatakan ijazah itu sedang atau sudah diperiksa polisi. Atau bahwa Jokowi sudah menunjukkan ijazah itu pada para wartawan. Anda mungkin ikut-ikutan percaya bahwa Dr. Tifa itu memiliki kemampuan untuk menggunakan behavioral neuroscience untuk mengkaji keaslian ijazah. Walau sudah berulang kali dikatakan ilmu itu adalah ilmu syaraf dan bukan ilmu untuk meneliti keaslian dokumen. Kalau soal ijazah saja Anda turut percaya bahwa itu palsu, apalagi dengan tuduhan-tuduhan lain yang lebih rumit. Misalnya saja tuduhan bahwa Jokowi berperan merusak konstitusi, sehingga Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden. Itu tuduhan absurd yang terus dikumandangkan oleh orang-orang pintar. Jadi kembali ke awal. Ini bukanlah urusan kepintaran dan keintelektualan. Ini adalah soal psikologi. Kondisi kejiwaan orang-orang yang membenci Jokowi. Para pendukung Jokowi harus cukup sabar menghadapi ujaran-ujaran kebencian yang datang dari mereka yang aspek kejiwaannya terganggu. Mereka tidak gila, tapi terganggu. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.